Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah badah. Hadratil mukarramin, para bapak ibu guru, khususnya ibu kepala sekolah, Bapak Ustadz Anwar, bapak ibu-ibu yang lain, seluruhnya alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita semuanya mendapat anugerah dari Allah untuk dapat melaksanakan kewajiban rutin istiqomah sekolah dan sholat duha serta ngaji bareng. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk memberikan berkah yang sebanyak-banyaknya dan dapat ilmu yang manfaat. Allahumma amin. Mari kita mulai saja ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Mari. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Wa nuqsu ala majlis kami ta'ami ba'asatir Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi, bersama-sama. Ilahi, anta maqsudi waridhoka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi, wahai Tuhanku, anta maksudi, engkau yang ku maksud, waridhoka matlubi, dan keridhoanmu yang ku harapkan. A'tini mahabbataka, jadikanlah aku orang yang cinta padamu. Wa ma'rifataka, dan ma'rifat kepadamu. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Masuk kelas 2, kelas 3 belum hafal. Ya 2 tahun sampai 3 ya, ulangi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat
Apa ya? Ini jangan dah hafal, ini pokok sekali ya. Kemudian hadisnya mayuritillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Man yuritillahu bi khairan yufaqihu fiddin wa ala alihi washabbihi. Bapak guru sekalian, mengawali ngaji hari ini saya ingin bertanya utamanya kelas 1. Kelas 1 ngacung, kelas 1 ngacung, kelas 1 ya. Kelas 2, 3 enggak. Saya tanya, puskesmas, bareng-bareng ya, bersama-sama. Puskesmas ya. Kurang serupa. Apa singkatannya? Hah? Bagaimana kepanjangannya? Puskesmas? Pusat Kesehatan Masyarakat. Ulangi, Pusat Kesehatan Masyarakat. Itu di tiap kecamatan ada ya. Ada pernah masuk ke puskesmas. Tempatnya apa itu? Tempatnya orang sakit. Di sana sakit ada apa? Dokter, ada perawat, ada bidan. Mengapa di sana? Mengapa? Karena sakit, yang sakit apa? Untuk diobati ya. Kalau sakit tidak ada obatnya apa? Tidak akan sembuh. Udah, orang yang sakit supaya sembuh harus apa? Mengikuti nasihat dokter ya. Saya ulangi, orang yang sakit supaya sembuh harus mengikuti nasihat dokter. Kalau tidak mengikuti, dia tidak akan sembuh. Larangannya juga harus apa? Ditaati. Contoh, orang yang sakit kencing manis dilarang apa? Minum air yang manis atau barang yang manis-manis dilarang. Kalau melanggar, dia tidak akan sembuh. Orang darah tinggi dilarang makan daging-daging. Itu apabila ditaati, dia akan sembuh. Apabila tidak, dia tidak akan sembuh. Dan seterusnya harus senantiasa dijaga kesehatannya biar tetap sehat. Nah, sekarang kamu pernah melihat di pesantren, pondok pernah? Tempatnya apa? Mengaji. Ada santri, ada kiai, ada ustaz. Mengapa di sana? Agar tidak bodoh. Agar tidak bodoh. Bodoh itu gelap. Al-jahlu zulmun. Ya, bodoh itu gelap, nggak tahu apa-apa, serba keliru. Lawannya al-ilmu nurun. Apa? Al-ilmu bercahaya. Cahaya memberi petunjuk. Maka agar orang bisa sehat, selalu mengikuti nasihat dokter. Agar bisa tidak bodoh, mengikuti petunjuk Pak Guru atau mu'alim ya. Maka hari ini materinya adalah tentang mengulangi menghormati kepada guru. Dulu sudah cuma ada yang ketinggalan ya, menghormati pada guru ya. Jadi saya ulangi, Pak Guru itu apa? Menghilangkan kebodohan. Pak Dokter menyembuhkan orang yang sakit. Keduanya harus ditaati. Apabila tidak, yang bodoh tetap bodoh, yang sakit tetap sakit. Nah, sekarang antum wa antuna guna ya, kamu semuanya siswa dan siswi di sini adalah menghilangkan kebodohan. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan kitab aslinya ya.
yajlisa makanahu wala yabtadi al-kalama indahu illa biidnihi wala yuktira al-kalama indahu wala yas'ala sayan inda malalatihi wa yurai ila akhirih. Wa min tawqiril ilmi laniku setengah saking menghormati mu'alim, Pak Guru, Pak Ustad, Allah yang sia ing yen ora mlaku sapa wong amama wone ngarepe Pak Guru walaya jlis salam yen ora lungguh sapa talib utawa guru murid maka ing panggonane Pak Guru ayat tadal yen ora ngawiti sapa talib al kalama ing guneman indane sandingi guru illa bizni kejaba lan idine guru wala yukathira wala yuksira yukathira wala yuklan yen ora ngekeken sapa talib al kalama ing guneman indane sandingi guru wala yasala yen ora takon sapa talib sang suci indah malah nalikane bosene Pak Guru lakhirihi. Nah Bapak Ibu, ini sekedar satu naskah aslinya panjang, di pesantren jadi baca semua ya. Karena di sini tempatnya waktunya pendek, ya saya bonsai ya. Sudah saya singkat dalam tulisan ini. Di antara cara menghormati guru adalah tadi ya disebutkan supaya tidak bodoh harus kita bawa nasihat Pak Guru, Bu Guru, Ustadz, Pak Kiai. Satu, tidak kencang berjalan di depan Pak Guru. Jadi tidak boleh kamu berjalan di mukanya Pak Guru atau Bu Guru, apalagi lari. Ya, tidak boleh. Itu akan menyebabkan ilmunya nanti atau bodohnya lama. Bodohnya lama, diulai ya gampang lali, mungkin ngantuk karena pernah berjalan di muka Pak Guru. Tidak boleh ya. Yang kedua, tidak duduk di tempat Pak Guru. Jadi kadang-kadang kalau Pak Guru tidak ada, kamu duduk di kursinya Pak Guru, tidak boleh. Ada yang pernah duduk di kursi Pak Guru? Ada. Nah, jangan diulangi. Itu bahasa desone kualat. Kualat ya. Ilmunya nanti tidak bermanfaat. Nauzubillamin. Nomor 3, tidak mulai pembicaraan percakapan dengannya kena dapat izin. Jadi dengar Pak Guru buku dalam ngecipris ya. Ya boleh sekedar ngomong apabila telah diizini. Nomor 4, tidak terlalu banyak bicara ya di sisinya. Kecuali ya dapat izinnya, dan intinya mengharapkan ridho dan taat kepadanya kecuali yang maksiat. Yang keempat, ada menghormati anak dan keluarganya. Jadi karena Pak Guru, Bu Guru itu merupakan ya termasuk alur apa? Cahaya ilahi, ilmu dari Allah. Al ilmu minallah. Kalau Nabi diberi wahyu, kalau kita semuanya dengan belajar di hadapan Pak Guru. Jadi Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat, tabi, wali-wali, ulama-ulama, ustadz, ini adalah apa? Menyalurkan arus ilahiyah, cahaya ilahi dari Allah untuk ditanamkan kepada para talib, orang yang belajar. Oleh sebab itu, agar cahaya dari Pak Guru bisa masuk pada hati kita, kita harus menghormati kepada Pak Guru, termasuk keluarganya, anaknya, ya, anak-anak putra Pak Guru harus dihormati. Ya, itulah diantaranya. Di sini ada beberapa riwayat yang dapat kita ambil ya pelajaran supaya ilmunya bercahaya, ilmunya bermanfaat, memberi berkah. Allahumma amin. Salah satu contoh sejarah yaitu Syekhul Islam Burhanuddin Shahibul Hidayah. Ada Alamah
alim sekali, menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan. Beliau meriwayatkan bahwa beliau melihat putra gurunya, jadi Syekh Islam Burhanuddin ini ketika dalam majelis duduk seperti ini, di depan ini ada putranya Pak Guru, depannya langsung Pak berarti berdiri, ya, berdiri apa? Sebagai rasa hormat kepada putranya Pak Gurunya. Sehingga dengan demikian beliau menjadi alamah, menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan yang akhirnya cahayanya penuh dari Allah, merupakan al ilmu nurun, ilmunya bercahaya. Ini salah satu contoh sejarah atau riwayat bahwa di antara menghormati keluarga Pak Guru atau Bu Guru. Jelas ya? Riwayat yang kedua adalah Al-Qadhi Imam Fakhruddin Al-Arsabandi kana ra'isu aimahiyya fi Marwan wa kana sultanu yahtarimuhu alaihi ihtiraman. Salah seorang hakim besar, hakim agung Fakhruddin Al-Arsabandi, beliau adalah pimpinan para aimah dan raja sangat menghormati kepada Syekh Fakhruddin. Beliau mengatakan bahwa saya dulu menjadi juru masak, tukang apa? Memasakkan gurunya, yaitu Qadhi Imam Yazid Ad-Dabusi. Saya ulangi, Qadhi Imam Yazid Ad-Dabusi itu guru besar. Kemudian muridnya adalah Fakhruddin Al-Arsabandi, menjadi hakim, ya, hakim besar, jadi hakim. Katanya beliau bisa mendapatkan derajat setinggi itu dulu. Biasanya kalau dulu tidak ada apa namanya, sekarang ada untuk masak itu apa namanya, gimana masak itu? Ya, untuk alat masak loh, yang dicopkan loh, majujer, majikom, nggak ada dulu, karena pakai kayu dinyalakan, ya. Jadi bahasa santrinya adalah Pak Fakhruddin tukang gendok nih, gurunya gendok nih, masak nih bertahun-tahun dan tidak pernah dengan ikhlas, tidak pernah minta imbalan atau tidak pernah minta makanannya. Selama itu beliau melayani gurunya, yaitu Yazid Ad-Dabusi. Maka akhirnya Pak Fakhruddin menjadi hakim besar, hakim agung. Di antara berkahnya beliau memasakkan gurunya, ya. Kalau sekarang tidak ada yang mau, ya lah. Sebab sekarang sedikit anak-anak yang ilmunya terus bercahaya. Contoh yang ketiga adalah Syekh Imam Al-Jaluddin, Syekh Imam Al-Ajal Samsul Aimah Al-Dabusi. Ini juga seorang besar. Beliau pindah rumah, ya, pindah rumah, hijrah ke tempat lain, ya, Al-Khalwani. Kemudian semua murid-muridnya datang, kecuali adalah Abu Bakar bin Muhammad Al-Zarjandi. Jadi dalam sejarah dinyatakan bahwa Syekh Al-Khulwani ini pindah, hijrah, rumahnya pindah. Semua murid-muridnya yang ribuan ini datang, ya Pak, menghormati gurunya. Hanya seorang yang tidak datang, yaitu Abu Bakar, yang namanya Abu Bakar bin Muhammad Al-Zaruji, tidak datang. Pak gurunya, Pak Ye tahu Pak Abu Bakar tidak datang. Suatu ketika ditanya, Abu Bakar, kenapa kamu nggak datang? Temannya datang semuanya. Mohon maaf Pak Kiai, saya nggak bisa datang karena saya sibuk membantu ibu saya. Bayangkan ini, Pak Abu Bakar itu
tidak datang kepada gurunya, gurunya pindah rumah. Ditanya, kenapa tidak datang? Mohon maaf Pak Yai, saya sibuk membantu ibu saya sedang sakit. Kata beliau, ya, engkau diberikan rezeki oleh Allah panjang umur, tetapi tidak diberikan lezatnya ilmu, sehingga kamu nanti akan bertempat di tempat-tempat yang sangat tandus, kaum rosatek. Padahal mahir, pandai, namun berkahnya, manfaatnya, cahayanya tidak begitu terang. Saya ulangi ya. Jadi Pak Abu Bakar ini dulu ketika Pak Khulwani gurunya pindah rumah, temannya datang semuanya, Pak Abu Bakar tidak datang. Kenapa? Sibuk ngobani ibunya. Bayangkan Pak, dia sibuk membantu ibunya sehingga tidak bisa datang kepada gurunya. Kata beliau, dia diberi rezeki umur panjang, namun tidak diberi rezeki lezatnya ilmu. Lalu dia bertempat di tempat yang tandus, gersang, dan tetangganya jarang-jarang, sehingga tidak bisa katakan bahasa lahiriahnya ya senang gembira seperti orang yang banyak temannya. Ini salah satu padahal dia mendahulukan ibu dong. Ternyata dari riwayat ini lebih utama mendahulukan guru. Paham ya? Paham ya? Nah ini penting sekali guru ya. Yang terakhir adalah Raja Harun Rasyid. Raja Harun Rasyid, beliau memondokkan ya, menyekolahkan anaknya ya kepada Syekh Ustadz Asmu'i. Saya lagi, Raja Rasyid menyekolahkan anaknya dia Kiai Asmu'i. Satu ketika Pak Rasyid kunjungan, Pak Asmu'i sedang berwudu, ya, sedang berwudu. Macam itu. Putranya juga berwudu bersama-sama. Ya, sini Pak Kiainya, sana putranya Rasyid. Harus datang melihat kenyataan itu, ditegur. Mohon maaf Pak Yai Asmu'i, kenapa anakku tidak kau didik akhlak yang mulia? Mestinya kan anak kamu berwudu dulu, anak saya membantu kamu mendekatkan air dan sebagainya. Tapi kenapa dia wudu diri dan Pak Yai wudu diri? Saya merasakan kurang pas anak saya, berarti akhlaknya belum tinggi. Mohon nantinya tidak seperti itu. Nah, anak sekalian, Bapak Ibu guru, ada 4 contoh riwayat bagaimana cara menghormati bapak atau ibu guru. Seperti itulah detailnya agar ilmunya bercahaya. Al ilmu nurun. Dalam gambar itu disebutkan, gambar itu ilustrasi yang atas ya, guru dan murid menjadi pandai kalau dokter dan pasien menjadi sembuh. Murid menjadi pandai kalau keduanya ditaati. Saya ulangi ya, orang sakit harus mengikuti petunjuk dokter, orang bodoh mengikuti petunjuk Pak Guru, sehingga yang bodoh bisa menjadi pandai, yang sakit bisa menjadi sembuh. Yang kedua itu yang itu rumah satu, rumah kedua ya, hijrah atau pindah. Jadi Pak Syekh Khulwani ini pindah, kemudian Pak Abu Bakar ya tidak datang kepadanya, maka tadi dinyatakan diberi rezeki umur panjang tapi tidak diberi rezeki lezatnya ilmu, padahal menolong ibunya, apalagi nganggur ya. Yang ketiga itu Hakim Agung ya, Pak Fahrudin
kemudian gurunya Syekh Abu Yazid, ya, Abu Yazid. Pak Marudin ini ketika masih ngaji biasa Pak memasakkan gurunya dan tidak minta bagiannya, tidak minta ongkos, sehingga beliau ilmunya bercahaya yang terang dan menjadi hakim agung. Yang terakhir itu gambar, ya, Harun Rasid. Kemudian itu ada putra yang berwudu dan gurunya berwudu, keduanya masing-masing wudu sendiri-sendiri, dan akhirnya beliau menyampaikan apa tangan kepada gurunya. Yang terakhir, mari kita baca satu syair yang menunjukkan bahwa Pak Guru dan dokter adalah sama derajatnya, ya. Dilihat itu. Innal mu'allima wa tabiba. Agak tenang nak, putra. Ayo, agak tenang nak. Innal mu'allima, mari. Innal mu'allima, innal mu'allima wa tabiba kilahuma layan sihani idahuma lam yukroma. Innal mu'allima wa tabiba kilahuma layan sihani idahuma lam yukroma. Innal mu'allima wa tabiba kilahuma layan sihani idahuma lam yukroma. Mari. Innal mu'allima wa tabiba kilahuma layan sihani idahuma lam yukroma. Yang kedua, fasbir lidaika in jafalta tabiba wakna bijahlika in jafalta muallima. Fasbir lidaika in jafalta tabiba wakna bijahlika in jafalta muallima. Fasbir lidaika in jafalta tabiba wakna bijalika in jafalta muallima. Malik. Fasbir lidaika in jafalta tabiba wakna bijalika in jafalta muallima. Ulangi. Innal muallima wat tabiba kilahuma layan sihani idahuma lam yukroma. Sesungguhnya guru dan dokter tidak akan berguna nasihatnya bila tidak dihormatinya. Fasbir lidaika in jafalta tabiba wakna bijahlika in jafalta muallima. Bersabarlah dengan penyakitmu bila kamu menentang dokter, dan bersabarlah dengan kebodohanmu bila kamu menentangnya. Nah, ini semuanya harus kamu hafal, ya. Mari kita baca ulang dan diakhiri. Mari. Innal mu'allima wat tabiba kilahuma layan sihani idahuma lam yukroma. Fasbir lidaika in jafalta tabiba wakna bijalika in jafalta muallima. Bapak Ibu guru, mudah-mudahan dengan ngaji sebentar ini Allah akan memasukkan pemahaman kepada hati kita semuanya, dan nantinya diantar kita dengan ilmu yang kita miliki menjadi kehidupannya sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil
wasi'al karami maulaya salli wa salim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi sallallahu Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Angkat tangan nih. Amin 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 ya Allah Rabbal alamin. Al-Fatihah. Kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.